Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pertimbangan Risiko Fraud. Yang beranggota, yang pertama Rapti Aditya, BP 19110038. Yang kedua, saya sendiri, Nur Hafifah, BP 19110039. Yang ketiga, Puji Berlia Islam, BP 19110040. Yang terakhir, Sakila Rahmadia, BP 19110041. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Rapti Aditya. Kepada Rapti, disilahkan. Terima kasih Nur Hafifah. Baiklah, pertama yang akan dijelaskan oleh saya yaitu pengertian fraud auditing. Kecurangan audit adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit, kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, yaitu suatu kesalahan penyaji atau penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan secara disengaja dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu perlakuan tidak semestinya terhadap aset, yaitu kecurangan yang menyangkut pencurian aset entitas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rapti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Yang pertama, intensif atau tekanan. Manajemen dan karyawan lain mendapat intensif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, peluang. Keadaan yang memberikan peluang atas kesempatan bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, perilaku atau pembenaran. Suatu perilaku karakter perangkat nilai yang ada yang mengizinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup memberikan tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan tidak jujur. Slide selanjutnya. Faktor-faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Yang pertama, intensif atau tekanan. Untuk memanipulasi laporan keuangan terjadi ketika terdapat penurunan dalam prospek keuangan perusahaan. Contohnya, suatu penurunan laba bisa mengancam kemampuan entitas untuk mendapatkan pinjaman. Yang kedua, peluang. Meskipun laporan keuangan dari semua perusahaan bisa dimanipulasi, risikonya lebih besar untuk perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak pertimbangan dan estimasi. Contohnya, penilaian persediaan memiliki risiko tertinggi untuk kesalahan penyajian pada perusahaan yang memiliki persediaan yang beraneka ragam. Di banyak lokasi, risiko kesalahan penyajian persediaan kemudian akan meningkat bila mana persediaan tersebut berisiko menjadi asing. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji Berlia Islam. Kepada Puji, disilahkan. Baiklah, saya Puji Berlia Islam, BP 19110040, akan melanjutkan pembacaan materi dari Nur Hafifah. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko untuk perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Yang pertama, intensif atau tekanan. Tekanan kesulitan keuangan adalah intensif yang paling umum bagi karyawan yang memperlakukan aset dengan tidak semestinya. Contohnya, pegawai yang memiliki banyak utang atau memiliki ketergantungan pada narkoba atau gemar berjudi berpotensi melakukan pencurian untuk memenuhi keinginannya. Dalam kasus ini, karyawan yang tidak puas bisa melakukan pencurian karena merasa berhak atau sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap majikannya. Yang selanjutnya, peluang. Peluang untuk terjadinya pencurian ada pada semua perusahaan. Namun demikian,
peluangnya akan lebih besar pada perusahaan yang memiliki atau menyimpan banyak uang atau kas atau memiliki banyak persediaan atau aset berharga lainnya, terutama bila bentuknya kecil dan mudah dipindahkan. Contohnya, kasino menangani uang dalam jumlah besar dengan hanya sedikit catatan formal untuk kas yang diterimanya. Demikian pula pencurian komputer dengan sistem desktop. Yang selanjutnya, perilaku atau pembenaran. Perilaku manajemen terhadap pengendalian dan tindakan etis bisa menyebabkan karyawan dan manajer untuk membenarkan pencurian yang mereka lakukan. Apabila manajemen menipu konsumen dengan memungut biaya bayaran yang lebih besar dari seharusnya, atau melakukan taktik penjualan yang sangat membebani, karyawan bisa merasa bahwa bisa diterima apabila mereka bertindak serupa terhadap perusahaan, dengan membuat laporan jam kerja yang tidak benar atau hal lain semacam itu. Selanjutnya, menilai risiko kecurangan. Menurut standar audit, memberi pedoman bagi auditor untuk menilai risiko kecurangan, auditor harus menjaga tingkat skeptisisme profesional ketika ia mempertimbangkan sejumlah informasi, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan. Untuk mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan, skeptisme profesional berdasarkan standar audit, auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit, menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi. Walaupun pengalaman masa lalu, auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen perusahaan dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, penilaian kritis atau atas bukti audit. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit jarang mencakup pembuktian keaslian dokumen, karena auditor tidak terlatih atau diharapkan dapat menjadi ahli dalam pembuktian keaslian seperti itu. Namun ketika auditor mengidentifikasi kondisi menyebabkan auditor percaya bahwa sebuah dokumen mungkin tidak asli atau hal-hal lain dalam dokumen tersebut telah dimodifikasi tetapi tidak diungkapkan kepada auditor, maka prosedur yang mungkin dilaksanakan untuk menginvestasikan lebih lanjut tersebut dapat meliputi: yang pertama, mengonfirmasikan secara langsung kepada pihak ketiga. Yang selanjutnya, menggunakan tenaga ahli untuk menilai keaslian dokumen. Yang kedua, pembahasan di antara tim perikatan atau tim audit. Mendiskusikan kerentangan adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan dengan tim perikatan, yaitu dengan cara memberikan kesempatan bagi anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman untuk berbagi wawasan mereka tentang bagaimana dan di area mana laporan keuangan mungkin rentan terjadi kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang selanjutnya, memungkinkan auditor untuk mempertimbangkan respon yang tepat terhadap kerentanan tersebut dan untuk menentukan anggota tim perikatan yang akan melaksanakan prosedur audit tertentu. Selanjutnya, memperkenalkan auditor untuk menentukan bagaimana hasil prosedur audit akan dibagi atau tim perikatan dan bagaimana merespon dengan dugaan kecurangan yang mungkin menjadi perhatian auditor. Yang ketiga, meminta keterangan dari manajemen. Standar audit mewajibkan auditor untuk meminta keterangan secara khusus tentang kecurangan pada setiap audit yang meliputi: yang pertama, penilaian manajemen terhadap risiko bahwa kemungkinan terjadi kesalahan penyajian material dan laporan keuangan diakibatkan oleh kecurangan, termasuk sifat, saat, luas, dan frekuensi dari penilaian risiko tersebut. Yang kedua, proses yang dilakukan oleh manajemen untuk perusahaan, termasuk setiap risiko spesifik ada kecurangan yang telah diidentifikasi oleh manajemen atau yang telah menjadi perhatiannya, atau golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang untuknya mungkin menjadi risiko kecurangan. Yang ketiga, komunikasi manajemen. Jika ada kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan dalam perusahaan. Yang keempat, komunikasi manajemen. Jika ada kepada karyawan tentang pandangan manajemen terhadap praktik, bisnis, dan perilaku perusahaan. Yang selanjutnya, meminta keterangan dari pihak-pihak lain dalam perusahaan.
Permintaan keterangan kepada pihak-pihak lain dalam perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk menyampaikan informasi kepada auditor yang mungkin tidak dapat dilakukan dengan cara yang lain. Berikut contoh pihak-pihak lain dalam perusahaan dapat dimintai keterangan secara langsung oleh auditor mengenai keberadaan atau adanya dugaan kecurangan mencakup personel operasi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pelaporan keuangan. Selanjutnya karyawan yang tingkat wewenang yang berbeda. Selanjutnya penasihat hukum internal perusahaan. Selanjutnya direktur etika dan pihak yang setara. Selanjutnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menghadapi dugaan kecurangan. Yang kelima, meminta keterangan dari auditor internal. Menurut standar audit, menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan dalam mengaudit perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi audit internal dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Dalam konteks kecurangan, auditor dapat meminta keterangan tentang aktivitas spesifik audit internal yang mencakup yang pertama, prosedur yang dilakukan jika ada oleh auditor internal sepanjang tahun untuk mendeteksi kecurangan. Yang kedua, apakah manajemen telah merespon secara memuaskan atas temuan-temuan dari prosedur tersebut. Yang keenam, pemahaman tentang pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali apabila semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan perusahaan, auditor harus memperoleh pemahaman tentang bagaimana pihak bertanggung jawab atas tata kelola melakukan pengawasan terhadap proses yang diterapkan manajemen dalam mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan dalam perusahaan dan mengendalikan internal yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mengurangi risiko tersebut. Yang ketujuh, risiko kecurangan. Fakta bahwa kecurangan biasanya disembunyikan dapat membuat hal ini makin sulit untuk dideteksi. Meskipun demikian, auditor dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana pihak bertanggung jawab atas tata kelola melakukan pengawasan terhadap proses yang diterapkan manajemen dalam mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan dalam perusahaan dan pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kedelapan, prosedur analitis. Auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit. Ketika membentuk kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor atas perusahaan, mengindikasikan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang tidak disadari sebelumnya. Yang terakhir, informasi lain. Auditor harus mempertimbangkan apakah informasi lain yang diperoleh auditor mengindikasikan adanya risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Sebagian tambahan dari informasi yang diperoleh dalam melakukan prosedur analitis, informasi lain yang diperoleh mengenai perusahaan dan lingkupnya dapat membantu untuk mengindikasikan risiko-risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Puji. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sakila Rahmadiah. Pada Sakila, silakan. Baiklah, materi selanjutnya merespon risiko kecurangan. Yaitu auditor harus menentukan respon keseluruhan terhadap hasil penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan. Apabila risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan teridentifikasi, auditor pertama-tama harus mendiskusikan temuan tersebut dengan manajemen dan meminta pandangan manajemen tentang potensi kecurangan dan adanya rancangan pengendalian untuk
mencegah dan mendeteksi kesalahan penyajian material. Program yang dirancang untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan respon keseluruhan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang diresponsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang terakhir, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko yang terkait dengan pengabaian pengendalian oleh manajemen. Selanjutnya, memutakhir proses penilaian risiko. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungan, yaitu keputusan signifikan yang dicapai selama pembahasan di antara tim perikatan terkait dengan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan perusahaan yang diakibatkan oleh kecurangan. Selanjutnya, risiko kesalahan penyajian material yang telah diidentifikasi dan ditentukan yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan. Yang kedua, berkaitan atas risiko, yaitu respon keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan prosedur audit tersebut termasuk proses audit yang dirancang untuk merespon risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Yang terakhir, berkaitan dengan pengomunikasian kecurangan, yaitu auditor harus memasukkan dalam dokumentasi audit komunikasi tentang kecurangan yang telah dilakukan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pengaturan, dan pihak-pihak lainnya. Baiklah, sekian dari materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kila. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok 11. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.